Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Adha dari kelas 11 IPS 1. Di video ini saya akan menyampaikan tentang revolusi Cina. Revolusi Cina. Revolusi Cina adalah sebuah revolusi perubahan sosial budaya secara cepat yang menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi ini ditandai dengan gerakan yang ingin menumbangkan dinasti Manchu dan mengubah kebudayaan masyarakat dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik. Revolusi ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, dinasti Manchu dicap sebagai pemerintahan yang kolot. Yang kedua, kekalahan Cina dalam perang melawan Jepang. Yang ketiga, maraknya korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat, salah satunya di Istana Manchu. Yang keempat, munculnya kaum intelektual Cina yang ingin menumbangkan dinasti Manchu dengan paham-paham yang bersumber dari Barat. Yang kelima, hilangnya kepercayaan rakyat masyarakat terhadap dinasti Manchu. Alur revolusi Cina. Pada awalnya, pada tahun 1839 sampai dengan tahun 1842, Cina ini berperang dengan negara Inggris dalam perang Candu II. Perang itu tuh mengenai perdagangan gitu. Terus pada tahun 1894 sampai dengan 1895, Cina perang lagi lawan Jepang, memperebutkan Korea. Nah, di perang ini Cina itu kalah. Nah, terus sering berjalannya waktu, pada tanggal 10 Oktober 1911 itu terjadi suatu peristiwa, yaitu revolusi Xinhai, di mana di revolusi itu rakyat meminta untuk mengganti pemimpin negaranya, ingin supaya dinasti Manchu itu nggak memimpin negara Cina. Nah, kemudian pada saat itu ada seorang dokter bernama Sun Yat-sen, itu membawa ajaran Sanminchu 1. Isinya yaitu Minfen, Minsu, dan Minsheng, yang artinya adalah nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Nah, jadi rakyat Cina itu ingin supaya pemerintahan kaisar itu nggak ada. Nah, pemerintahan kaisar ini dianggap kuno, dan juga dinasti Manchu bukanlah orang asli, kayak bukan orang asli dari Cina, kayak orang asing lah gitu. Lalu kemudian pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden. Nah, namun pada saat pemerintahannya itu tidak berjalan dengan lancar, dikarenakan ada juga orang lain yang ingin menjadi presiden, yaitu Yuan Shikai, salah satu jenderal pada masa dinasti. Nah, Yuan Shikai ini dia mau jadi presiden, dan karena Dr. Sun Yat-sen karena nggak mau adanya perang saudara, akhirnya Dr. Sun Yat-sen memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, selanjutnya Dr. Sun Yat-sen ini membuat partai, yaitu Partai Nasionalis Kuomintang, yang bertujuan untuk menyatukan seluruh Cina. Nah, pada saat itu Cina itu dikuasai oleh penguasa-penguasa setempat, menguasai suatu daerah. Nah, itu partai ini bertujuan untuk menyatukan itu jadi utuh satu negara Cina, baik dengan cara negosiasi maupun dengan cara militer. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juli 1921 ini muncul nih partai baru, Partai Komunis. Nah, Partai Komunis ini juga memiliki tujuan yang sama, tetapi ya mereka mau Cina itu di bawah kekuasaan Partai Komunis ini. Nah, hasil mereka ribut tuh dari tahun 1927. Nah, di tengah-tengah mereka ribut itu, Jepang itu datang ke negara Cina. Akhirnya kedua partai ini memutuskan untuk melawan Jepang dulu. Nah, mereka damai untuk melawan Jepang, mereka bersatu untuk melawan kekuatan yang lebih besar dulu. Setelah Jepang
menyerah kepada sekutu, yaitu 1945. Kemudian dua partai ini itu kan sempat berdamai tadi. Kemudian dua partai ini ribut lagi, memperebutkan kekuasaan untuk memimpin negara Cina. Hasil pada tahun 1949 Partai Komunis ini menang. Nah, karena Cina ini berubah nama menjadi Republik Rakyat Cina. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.